Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan tentang seorang putra raja yang memilih hidup susah daripada menggunakan fasilitas negara. Beliau adalah putra dari Harun al-Rashid. Hafiz Harun al-Rashid adalah salah seorang khalifah terbaik di masa dinasti Abbasiyah. Kisah ini disampaikan oleh Abdullah bin Al-Faraj sebagaimana tercatat di dalam kitab karya Ibnul Jauzi. Dikisahkan Abdullah bin Al-Faraj membutuhkan tukang untuk memperbaiki rumahnya. Ia lantas pergi ke pasar agar bisa mencari dan memilih pekerjaan yang cocok. Dan biasanya para pekerja ini mangkal di pasar untuk bertemu dengan calon kliennya yang akan mempekerjakan mereka. Setelah melihat beberapa orang pekerja, pandangan Abdullah tertuju pada seorang pemuda yang duduk di pojokan. Dia memakai baju wol kasar sambil memegang alat pertukangan. Kemudian beliau bertanya, "Apakah kamu mau bekerja di tempatku?" tanya Abdullah. "Mau," jawab pemuda itu. "Berapa upahmu sehari?" "Gak mahal, cuma 1 dirham dan 1 teknik alias 1/6 dirham." "Baik, mari ikut ke rumahku." Ketika diajak Abdullah Al-Faraj, pemuda ini belum mau bergegas karena ada persyaratan yang ingin diajukan. Jika bisa dipenuhi, ia baru mau berangkat. "Berangkatlah, apa syaratnya?" Pemuda itu lantas menjawab bahwa ketika nanti ia bekerja kemudian terdengar kumandang azan zuhur dan asar, ia akan beristirahat dan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjemaah. "Oh, itu. Baiklah, saya setuju," jawab Abdullah dengan jelas. Ketika sudah sampai di rumah Abdullah, mulailah menjelaskan beberapa pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemuda itu. Di antaranya adalah memindahkan beberapa barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Selama bekerja, pemuda ini cukup profesional dan fokus dengan pekerjaannya hingga terdengarlah kumandang azan. "Wahai hamba Allah, muazzin sudah mengumandangkan azan. Saya permisi dulu mau ke masjid," ucapnya, yang langsung mendapat persetujuan dari Abdullah sang juragan. Usai melaksanakan sholat zuhur di masjid, pemuda ini melanjutkan pekerjaan dan saat azan asar berkumandang, demikian pemuda itu kembali meminta izin untuk pergi ke masjid. Hari sudah sore, pemuda itu berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan transaksi pun selesai dilakukan. Singkat cerita, Abdullah dan istrinya kembali membutuhkan bantuan pemuda tersebut. Berangkatlah Abdullah ke pasar mencari pemuda tersebut hingga akhirnya bertemu dan menyepakati seperti kesepakatan yang sebelumnya antara pemuda dan Abdullah. Selesailah pekerjaan yang kedua hingga Abdullah membayar upah pemuda itu. Dengan ditambahi jumlahnya, hitung-hitung buat bonus karena pemuda tersebut bekerja dengan profesional. Namun pemuda tersebut menolaknya dan hanya mengambil upah yang sudah disepakati. Untuk ketiga kalinya, Abdullah Al-Faraj kembali mencari pemuda tersebut untuk dipekerjakan kembali. Namun sesampainya di pasar, Abdullah tak kunjung bertemu dengan pemuda tersebut. Kemudian Abdullah bertanya pada orang-orang di pasar, "Kemanakah pemuda yang selalu duduk di pojokan tersebut?" Menjawablah salah seorang di pasar itu, "Pemuda itu lagi sakit parah," tuturnya. Setelah mengetahui alamatnya, Abdullah langsung berangkat untuk menjenguk pemuda itu. Ketika sudah sampai, Abdullah bertemu dengan nenek tua dan menjelaskan bahwa pemuda itu sudah sakit sejak beberapa hari lalu. Abdullah pun masuk ke dalam kamarnya. Benar saja, pemuda tersebut sedang terbaring sakit. Di bawah kepalanya ada sebuah batu yang dijadikan sebagai bantal. "Apakah kamu perlu bantuanku?" ucap Abdullah menawarkan diri. "Ya, saya punya sebuah amanah. Apakah engkau mau menerimanya?" tanya si pemuda itu, yang kemudian disanggupi oleh Abdullah. Merasa umurnya sudah tidak akan lama lagi, pemuda itu kemudian meminta kepada Abdullah agar mencuci baju dan kain wol miliknya. Kemudian kain-kain itu dijadikan sebagai kain kafan untuk membungkus tubuhnya.
Jika sudah meninggal di kantong baju ini ada cincin, ambillah cincin itu, ungkap pemuda tersebut, dan tunggulah Khalifah Harun al-Rashid lewat dan berdirilah di tempat yang sekiranya bisa dilihat olehnya. Setelah itu coba ajak bicara dan tunjukkan cincin tersebut, tapi jangan terburu-buru lakukan itu, kecuali ketika aku sudah meninggal, pinta pemuda itu. Benar saja, sahabatku pemuda itu akhirnya meninggal dunia. Abdullah Al-Faraj melaksanakan wasiat, yaitu menunggu di sebuah tempat yang biasanya dilewati iring-iringan Khalifah Harun al-Rashid. Saat yang dinanti pun akhirnya tiba. Harun al-Rashid datang melintas bersama sejumlah pengawal. Wahai Amirul Mukminin, ada amanah yang harus aku sampaikan kepadamu. Abdullah sambil menunjukkan cincin pemuda tadi. Teriakan dan cincin itu berhasil menarik perhatian Harun al-Rashid dan membawa Abdullah al-Faraj ke sebuah rumah. Siapakah engkau? Dari mana engkau bisa dapatkan cincin ini? Sambil memegang cincin tersebut, Abdullah al-Faraj kemudian mengenalkan diri dan menceritakan semua yang terjadi tentang pemuda itu. Harun al-Rashid kemudian menangis merasa penasaran. Abdullah pun bertanya tentang sosok pemuda yang memberinya cincin. Dia adalah anakku. Dia dilahirkan sebelum saya diuji dengan jabatan khalifah. Dia diasuh dengan pengasuhan yang baik, belajar Al-Quran dan ilmu agama saat saya diangkat jadi khalifah. Dia meninggalkanku dan tidak mau mengambil sedikit pun dari duniaku, kata Harun al-Rashid yang masih penasaran dengan ceritanya. Terus mendengarkan dengan seksama. Saya kemudian memberikannya cincin ini lewat ibunya. Cincin ini berbahan yakut dan cukup mahal. Jika dalam kondisi darurat, dia bisa menjual cincin ini. Setelah ibunya wafat, saya tidak lagi mendengar kabarnya kecuali hanya dari engkau sekarang. Setelah ibunya wafat, saya tidak lagi mendengar kabarnya kecuali hanya dari engkau sekarang ini, ucap Harun al-Rashid. Melanjutkan ceritanya, nanti malam tolong antarkan saya ke makamnya untuk ziarah, pinta Harun al-Rashid kepada Abdullah al-Faraj. Saat malam tiba, Harun al-Rashid kemudian berangkat ke makam anaknya dengan Abdullah al-Faraj tanpa ditemani pengawal. Di makam Abdullah, melihat Harun al-Rashid menangis. Para sahabat, para teman-teman yang dirahmati Allah, dari kisah ini dapat diambil beberapa hikmah. Di antaranya adalah mengajarkan kepada seorang anak, terlebih lagi anak seorang tokoh atau pejabat, untuk hidup mandiri tanpa dibayangi oleh kekuasaan seorang ayah. Hal ini sebagaimana dawuh Sayyidina Ali, pemuda itu ialah yang berani berkata inilah aku, dan bukanlah pemuda yang berkata inilah ayahku, inilah nasabku, inilah leluhurku. Pemuda yang asli adalah yang berkata inilah aku. Kisah ini juga mengajarkan kepada seorang ayah untuk tidak memanjakan anaknya. Selain itu, pemuda ini juga mengajarkan tentang pentingnya bekerja secara profesional. Selain itu, pemuda ini juga mengajarkan tentang pentingnya bekerja secara profesional dan jujur. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah untuk kisah kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.